Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Ahadi, NIM 1914080006. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 19. Tugas ini adalah tugas review materi biofisika dengan subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu 1. Pengertian biomekanika. Yang kedua, manfaat biomekanika. Yang ketiga, manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Yang keempat, pembagian biomekanika. Yang kelima, skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Yang keenam, hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Yang ketujuh, klasifikasi konsep biomekanika. Yang kedelapan, gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup. Dan yang kesembilan, teori keseimbangan benda tegar. Serta yang kesepuluh, prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Yang kesebelas, konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Yang ke-12, contoh biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Dan yang ke-13, contoh aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika. Baiklah, mari kita bahas selengkapnya. Subtopik yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Selanjutnya, subtopik yang kedua yaitu manfaat biomekanika. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja manusia. Kinerja gerakan pada manusia dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Gerakan yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Berlari adalah contoh yang tepat dengan bermacam gerakan. Yang kedua, simulasi alternatif. Metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang ketiga, sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Yang keempat, dengan ilmu biomekanika, dalam industri menyatakan besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Subtopik selanjutnya yaitu manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan dapat dijelaskan dengan beberapa contoh, yaitu 1. Mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera.
Pada ilmu biomekanika, menolong dan mencegah cedera dapat dilakukan dengan menyediakan informasi pada perlengkapan mekanis pada jaringan otot, beban mekanis selama pergerakan, dan terapi pencegahan atau rehabilitasi. Ahli rekayasa dan ahli terapi kesehatan kerja menggunakan biomekanika untuk mendesain tugas pekerjaan dan perlengkapan alat bantu untuk mencegah cedera saat bekerja yang berlebihan. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan tentang benda atau alat yang digunakan dalam kesehatan, seperti misalnya alat ultrasonik, laser, dan radiasi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien, agar tidak terjadi kesalahan pada penyakitnya. Apabila posisi tubuh yang salah dan memudahkan saat perawatan. Yang kelima, dalam pekerjaan di bidang kesehatan diperlukan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Subtopik selanjutnya adalah pembagian biomekanika. Yang pertama yaitu biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Yang kedua, biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan yang berhubungan dengan gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup itu. Contohnya yaitu kecepatan seorang atlet, panjangnya langkah atau laju putaran yang dilakukan saat ia berlari. Yang ketiga, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Subtopik selanjutnya yaitu skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Proses pengukuran dilakukan secara berulang dan juga pengukuran tunggal. Satu, pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil harus dilakukan beberapa kali pengukuran. Karena setiap melakukan pengukuran akan mendapatkan hasil yang berbeda. Contohnya, yaitu menghitung nilai rata-rata pernafasan. Yang kedua, pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran langsung diperoleh hasilnya, dan jika dilakukan pengukuran berulang, hasilnya tetap sama. Contohnya yaitu mengukur panjang benda mati dengan menggunakan penggaris. Subtopik selanjutnya kita akan membahas tentang hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama yaitu hukum Newton. Hukum Newton adalah dasar dari mekanika. Gaya sebagai
penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika. Pembahasan tentang gaya tidak pernah lepas dari hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Cabang olahraga senam merupakan contoh yang baik bagaimana biomekanika olahraga diterapkan. Pada gerakan-gerakan senam berlaku hukum mekanika yang kompleks. Selanjutnya subtopik tentang klasifikasi konsep biomekanika. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu satu, general biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Yang kedua, okupasional biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik, terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Subtopik selanjutnya yaitu gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Analisis biomekanika ini dibedakan menjadi dua, yaitu secara statis dan dinamis. Analisa biomekanik secara statis yaitu analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan atau statis. Analisis biomekanika secara dinamis adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak atau dinamis. Statis merupakan tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Sedangkan dinamis merupakan jumlah gaya dan momen yang ada tergantung saat tubuh bergerak. Sistem tulang dan otot berfungsi sebagai pengumpil. Dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis gaya. Yang pertama, gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Besarnya gaya adalah massa dikali percepatan gravitasi, atau F sama dengan M kali G. Yang kedua, gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Yang ketiga, gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Gaya ini menggambarkan besarnya momen otot. Untuk subtopik selanjutnya adalah teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya dari luar. Dinamika benda tegar
atau benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga rotasi atau berputar dalam poros tertentu. Sebuah benda tegar disusun oleh banyak partikel yang terpisah, yang masing-masing memiliki massa untuk menentukan momen inersia dari benda-benda seperti itu terhadap suatu poros tertentu. Mula-mula, kita harus mengalihkan massa tiap-tiap partikel dengan kuadrat jaraknya dari poros, kemudian dijumlahkan. Contoh benda tegar adalah contohnya seorang petani memikul rumput. Petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya, gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan X petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Subtopik selanjutnya adalah prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Jika kamu melakukan gerakan, maka kamu akan melibatkan kerja rangka dan otot. Kerja rangka dan otot digunakan sebagai prinsip kerja pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Perlu kamu ketahui bahwa ternyata setiap rangka kita dalam aktivitas tubuh kita mengandalkan prinsip kerja tuas atau pengungkit. Pertama, ada di kepala antara tengkorak dan tulang leher. Merupakan pengungkit jenis pertama yang terdapat pada tengkorak dan tulang leher. Kedua adalah telapak kaki. Tanpa sadar, ternyata bagian telapak kaki juga memiliki keunikan. Pada saat berjinjit, yang menyebabkan ujung telapak kaki menjadi titik tumpu bagi anggota badan. Kemudian, pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang karena disitulah kuasa yang diberikan dan beban berada di tengah-tengah telapak kaki. Subtopik selanjutnya yaitu menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba atau jaring laba-laba. Jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat. Oleh para peneliti dari College of William and Mary telah berhasil mengungkapkan rahasianya setelah mempelajari jaring laba-laba Loxosceles reclusa menggunakan mikroskop gaya atom. Hasil pengamatan mikroskop hingga tingkat molekul menunjukkan bahwa setiap helai jaring laba-laba sebenarnya terbuat dari benang nano yang disusun secara paralel. Setiap helainya yang terbuat dari protein memiliki diameter kurang dari 1/1000 inci dan panjang yang setidaknya 50 kali lipat dari lebarnya. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali dari bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan benda itu, jika benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jaring laba-laba cukup kuat, namun ada suatu laba-laba yang punya jaring terkuat,
yaitu laba-laba dengan jaring terkuat itu bernama Chariosritis darwini. Menurut ilmuwan, jaring laba-laba Chariosritis darwini 10 kali lebih kuat daripada Kevlar. Kevlar adalah salah satu bahan untuk membuat rompi anti peluru. Benang jaring yang dihasilkan laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama vibrions. Subtopik selanjutnya yaitu biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Maka, ilmu biomekanika mencoba memberikan gambaran ataupun solusi guna meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada pekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Subtopik berikutnya yaitu aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Yang pertama, dalam ilmu biomekanika, aplikasinya digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan operator sehingga dapat menghasilkan cara kerja yang lebih baik, yang meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada operator, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, menentukan perancangan. Menentukan perancangan sistem tempat kerja dengan pertimbangan dari gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja di mana gerakan kinerja manusia ini melibatkan fisiologi dan psikologi yang erat berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, dengan ilmu mekanika digunakan untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya, dan akan diperhatikan tingkatan kerja yang biasa dilakukan. Yang kelima, dalam kesehatan olahraga, pengaplikasian biomekanika diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat melakukan olahraga. Yang keenam, untuk meningkatkan performa saat bekerja atau melakukan pertandingan dengan mendalami bagian tubuh mana yang sangat berisiko terkena cedera atau yang lainnya. Yang ketujuh, untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja dibutuhkan pemahaman tentang pergerakan otot, tubuh, dan juga sendi-sendi. Subtopik yang terakhir yaitu dalil Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika. Adapun dalil yang mengatakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 110. Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika. Contohnya, biomekanik pada gerakan
takbir. Yang kedua, biomekanik pada gerakan ruku. Yang ketiga, biomekanik pada gerakan i'tidal. Yang keempat, biomekanik pada gerakan sujud. Yang kelima, biomekanik pada gerakan duduk di antara dua sujud. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.